Halo, sahabat membuka wawasan. Apa kabar kalian hari ini? Uang, benda yang tak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari, memiliki kisah panjang yang penuh sejarah. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana manusia mulai mengenal uang? Seperti apa evolusinya hingga menjadi bentuk yang kita gunakan saat ini? Nah, kali ini kita akan membahas perjalanan panjang uang dari masa ke masa. Simak videonya sampai selesai ya, karena di akhir video ini ada fakta menarik tentang masa depan uang yang wajib kamu tahu. Kita mulai dari zaman prasejarah. Sebelum uang ada, manusia menggunakan sistem barter. Dalam sistem ini, orang menukar barang atau jasa secara langsung. Misalnya, seseorang bisa menukar seekor kambing dengan sejumlah gandum. Namun, barter seringkali menyulitkan karena tidak semua kebutuhan bisa saling memenuhi. Sistem barter pertama kali muncul sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, hewan ternak seperti sapi, domba, dan unta menjadi alat tukar utama. Hewan-hewan ini dianggap memiliki nilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tetapi, sistem ini memiliki kekurangan besar. Contohnya, bagaimana jika seseorang ingin menukar kapak dengan jasa membunuh seekor mamut berbulu? Tidak mudah menemukan orang yang bersedia melakukan itu dengan imbalan tersebut, bukan? Kelemahan ini membuat manusia mencari cara yang lebih efisien untuk bertransaksi. Lambat laun, sistem barter mulai ditinggalkan. Karena adanya kesulitan dalam barter, manusia mulai menggunakan uang barang. Apa itu uang barang? Uang barang adalah benda-benda yang memiliki nilai intrinsik dan bisa digunakan sebagai alat tukar. Barang-barang ini biasanya mudah ditemukan, berharga, dan diterima oleh banyak orang. Beberapa contoh uang barang yang terkenal adalah kerang kowi, manik-manik, garam, dan kopi. Garam, misalnya, digunakan di Kekaisaran Romawi untuk membayar upah para pekerja. Bahkan, kata salari dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin, salarium, yang berarti pembayaran dengan garam. Di Afrika, hasil pertanian seperti gandum, tomat, dan susu sering digunakan sebagai alat tukar. Di Tiongkok, kerang kowi menjadi alat pembayaran yang sangat populer sekitar 1300 sebelum Masehi. Bahkan, kerang ini dianggap sebagai salah satu bentuk mata uang tertua yang tercatat dalam sejarah. Namun, uang barang juga memiliki kekurangan. Sebagian besar barang tersebut tidak tahan lama atau sulit untuk dibawa dalam jumlah besar. Misalnya, garam mudah larut, sementara kopi bisa rusak jika disimpan terlalu lama. Selanjutnya, manusia beralih ke bentuk uang yang lebih praktis, yaitu uang pasca barang. Uang jenis ini biasanya dibuat dari logam seperti besi yang lebih tahan lama. Di Ukraina, misalnya, kaum Olybia menciptakan uang berbentuk mata panah pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bentuknya sederhana tetapi cukup efektif sebagai alat tukar. Di Indonesia, ada uang berbahan timah yang dikenal dengan nama tin boat. Bentuknya menyerupai kapal kecil dengan tangkai besi di bagian tengahnya. Uang ini banyak ditemukan di aliran Sungai Musi, Sumatera Selatan, dan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai alat pembayaran. Uang pasca barang membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan. Karena lebih tahan lama dan praktis, jenis uang ini menjadi dasar dari evolusi uang logam di masa mendatang. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya koin logam. Koin pertama kali muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Kerajaan Lydia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki modern. Koin-koin ini terbuat dari elektrum, campuran emas dan perak alami, dan dicetak dengan simbol kerajaan. Koin membawa revolusi dalam perdagangan. Dengan bentuknya yang standar dan nilai yang jelas, koin mempermudah transaksi, baik di dalam maupun di luar negeri.
Kerajaan Lydia bahkan menjadi salah satu kerajaan terkaya di Asia Kecil berkat inovasi ini. Koin juga mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di Inggris, koin diperkenalkan pada abad kedua sebelum Masehi oleh pedagang dari Prancis Utara. Koin tersebut biasanya terbuat dari campuran tembaga, seng, dan timah. Pada masanya, desain koin cukup unik, seperti gambar banteng atau patung dewa-dewi. Kita sekarang masuk ke era uang kertas. Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada tahun 1260 Masehi, di bawah dinasti Yuan. Uang ini dibuat sebagai pengganti koin yang berat dan sulit dibawa dalam jumlah besar. Pemerintah mencetak uang kertas dengan cap resmi untuk menjamin keasliannya. Namun, di negara-negara barat, uang kertas baru dikenal pada abad ke-17. Salah satu kisah menarik datang dari Massachusetts, Amerika Utara, pada tahun 1690. Saat itu, Gubernur William Phips mencetak uang kertas untuk membayar pasukannya setelah gagal dalam serangan ke kota Quebec. Meski awalnya kontroversial, uang kertas akhirnya diterima dan menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi global. Kini, kita hidup di era uang digital. Dengan kemajuan teknologi, uang tidak lagi berwujud fisik. Uang digital seperti saldo di rekening bank, kartu kredit, dan dompet digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, mata uang kripto seperti Bitcoin mulai menggantikan uang tradisional. Teknologi blockchain yang digunakan pada mata uang kripto menawarkan keamanan dan transparansi yang tinggi. Meskipun belum semua negara menerima kripto sebagai alat pembayaran, tren ini diprediksi akan terus berkembang di masa depan. Nah, sahabat membuka wawasan, begitulah perjalanan panjang uang dari masa ke masa. Dari sistem barter, uang barang, koin logam, uang kertas, hingga uang digital. Sejarah ini mengajarkan kita betapa pentingnya inovasi dalam menciptakan kemudahan bagi manusia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mencari ilmu.